Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahmatullah. Di sini saya akan membahas tentang apa itu KVM ya. Jadi kita mulai saja ya. Eh, Kalau KVM itu singkatan dari Kernel Based Virtual Machine ya. Kita lanjut. KVM atau singkatan dari Kernel Based Virtual Machine. KVM merupakan sebuah teknologi virtualisasi yang digunakan untuk membagi server fisik secara virtual menjadi beberapa resource dedicated. Lalu, kalau kita masuk kurang paham, KVM itu diibaratkan lingkup perumahan, maka komplek adalah server fisik. Lalu, setiap rumah yang ditempati adalah VPS. Bagi yang kurang tahu, kalau VPS itu singkatan dari Virtual Private Server ya. Dan pengembangan komplek adalah KVM ya. Jadi setiap pengembang komplek akan membagi perumahan menjadi beberapa rumah dengan fasilitasnya masing-masing. Misalnya seperti tempat parkir, taman, teras, ruang tamu, ruang tidur, dapur, kamar mandi, dan sebagainya. Nah, setiap pengembang tentunya punya standar kualitas bangunannya sendiri. Semakin baik pengembang, perumahan itu tentu rumah yang ditawarkan semakin bagus. Mulai dari material yang berkualitas, desain menarik, lebih kokoh, dan daerahnya yang aman. Sama hal dengan KVM. Semakin bagus kualitas data center, infrastruktur server, hingga keamanannya, maka semakin berkualitas juga VPS yang kita dapatkan. Jadi diibaratkan itu kalau komplek itu adalah server fisiknya ya, server fisik kita. Lalu kita itu ingin memakai atau mengaksesnya itu yaitu rumah atau VPS-nya. Lalu yang mengaturnya dan lain-lain itu adalah pengembang kompleknya ya. Kita next. Lalu apa itu resource dedicated? Resource dedicated artinya itu pengguna mendapatkan server khusus tanpa perlu berbagi dengan pengguna lain. Namun, harga untuk mendapatkan akses dan kontrol ini tidaklah murah, karena pengguna harus membayar seluruh biaya operasional. Lalu, KVM juga sering digunakan untuk virtualisasi VPS. Jadi, resource dedicated itu dia kita sebagai pengguna itu independen, jadi nggak ada sangkut pautnya sama orang lain. Jadi server itu hanya khusus kita sendiri gitu. Lalu apa saja sih keunggulan KVM? Yang pertama itu performa lebih efisien. VPS KVM lebih disukai oleh teknisi maupun web developer karena dianggap lebih efisien. Lalu performa server dengan dukungan teknologi KVM bisa lebih efisien, salah satunya karena dia berjalan di atas kernel Linux yang terkenal karena aman dan juga ringan. Lalu kedua, tersedia di berbagai sistem operasi. Bisa dijalankan di berbagai jenis sistem operasi. Misalkan kita bisa install Ubuntu, Linux, dan sistem operasi lainnya misalkan Windows. Jadi kita bisa menggunakan Ubuntu ya, Debian, CentOS atau OS lainnya yang dirasa sesuai dengan kebutuhan kita yang inginkan. Ketiga, sanggup menampung trafik tinggi. Nah, KVM ini mampu menampung website dengan trafik yang sangat tinggi. Misalnya ketika trafik website lain dalam satu server fisik memiliki jumlah trafik yang membludak atau tinggi, maka lonjakan tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa pada website kita. Jadi ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia itu independen, jadi dia itu hanya khusus sendiri, jadi hanya satu-satu saja. Lalu mampu menghandle website dengan resource tinggi. Selain mampu menampung trafik yang tinggi, KVM juga dapat menghandle website dengan resource tinggi. Misalnya seperti website toko online yang harus mengupload banyak gambar, menampung data pelanggan, dan lainnya. Seluruh resource Anda baik CPU, RAM, dan storage dijamin tetap dedicated atau terpisah sehingga website lebih stabil. Lalu juga KVM ini tersedia data center di Indonesia. KVM itu terletak di server data center itu ada di Indonesia ya. Jadi kita sebagai user atau pengunjung website kita akan mengakses website kita dengan cepat. Tapi selain ada keunggulan juga, KVM juga memiliki kekurangan. Misalkan sulit melakukan pengaturan, kesulitan dalam melakukan setup. Nah, tidak seperti virtual machine atau virtualisasi yang lain,
si KVM ini agak ribet ya. Jadi kita membutuhkan skill ekstrak, skill yang apa ya? Kita harus mendalami lebih dalam. Lalu karena dia belum terlalu populer, jadi kita harus tahu betul secara mendalamnya ya. Lalu dia juga tidak bisa overselling. Hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya KVM yang harus dibayarkan sehingga cukup sulit untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu juga tidak support on demand. Nah, adanya potensi ini masalah ketika ingin melakukan kostumasi RAM dan CPU. Jadi dia agak susah ya untuk apa? Misalkan untuk mengupgrade ataupun downgrade-nya kita perlu skill atau lebih tahu lebih dalam soal KVM ini. Lalu ada juga Qemu atau Quick Emulator. Qemu atau Quick Emulator merupakan emulator dan virtual machine yang gratis atau open source. Jadi sama halnya seperti VirtualBox atau VMware ya. Jadi Qemu itu aplikasi yang mana ya penyebutannya? Dia itu berjalan di KVM. Lalu Qemu itu jadi aplikasinya buat menjalankan si virtual machine tersebut. Lalu ada juga apa itu Levert? Levert merupakan suatu tools yang digunakan untuk berinteraksi dengan virtualisasi. Lalu ada juga fungsi Levert, yaitu berfungsi untuk menuntun atau membuat suatu virtual machine di sistem operasi Linux. Ada pula fungsi lainnya seperti long-term stable API. API sendiri artinya sebuah interface yang bisa menghubungkan dua atau lebih aplikasi secara bersamaan. Sehingga Levert sangat cocok untuk membuat virtualization karena sangat stabil. Lalu ada juga Levert Daemon. Levert Daemon. Nah, Levert Daemon ini berfungsi untuk menjalankan virtual machine, memberi perintah atau yang mengatur ketika kita membuat virtual machine, mengatur storage, network, dan lain-lain. Jadi ketika kita ingin menjalankan sebuah virtualisasi, ada yang namanya Levert Daemon, dia itu yang mengatur ketika kita membuat virtual machine, mengatur storage, dan network, dan lain-lain juga ya. Kesimpulannya, KVM atau Kernel Based Virtual Machine adalah teknologi virtualisasi VPS berbasis Linux yang memungkinkan kita memiliki server diri kita atau independen, atau bahasa Indonesia itu mandiri. Dengan berbasis kernel dan resource yang mandiri, tak heran VPS KVM ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan virtualisasi lainnya seperti VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Terima kasih, sekian saja dari saya, Fajar Matullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.